Siapa yang bilang Abdullah bin Umar orang soleh? Yang ngomong begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi ama istrinya Sayyidatuna Hafsah bintu Umar radhiyallahu taala anhuma dalam hadis yang sahih, ya Hafsah, inna akhaki rajulun salihun ghaira annahu la yaqumul laila. Hafsah, adekmu itu Abdullah bin Umar itu orang yang soleh. Soleh. Cuman kalau malam ngorok mulu. Kata Nabi. Disampaikan nama Siti Hafsah. Adekku Abdullah, ya Bapak, Nabi bilang kau ini orang soleh, cuman kalau malam jarang bangun. Benar-benar. Sejak saat itu, Abdullah bin Umar kalau malam sholat mulu. Satu kali nasihat dari Nabi, udah cukup menjadi pelajaran. Begitulah sahabat. Enggak pakai berkali-kali nasihat itu. Ini Abdullah bin Umar. Ibnu Umar ini ahli ibadah. Haji 60 kali. Hajinya 60 kali. Separuh lebih jalan kaki dari Madinah ke Mekah, 500 kilo. Haji 60 kali. Itu hajinya. Begitu. Kalau kita haji sekali aja, lama ngantrinya. Lama doang, nyetor kagak. Ya tambah lama lagi. 60 kali. Umrohnya Ibnu Umar 1000 kali. Seumur hidup. 1000 kali. Itu hajinya 60 kali itu bukan batal, bukan. Dirinya. Umroh 1000 kali itu bukan batal. Ngerjain buat dirinya. Itu begitu. Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Ahli ibadah. Dari tiap tahun haji. Ya karena memang dari di sana dekat intinya juga ya kan. Begitu. Kalau kita kan jauh, ngantrinya lama. Ya kalau saudara punya duit banyak ya nyontolah Ibnu Umar, bagus. Karena memang beliau adalah ahli ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wazidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa limasyayikhihi wa limasyayikhina amin. Al-haditsus salis an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa saumi ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Dari hadis ketiga dari Abu Abdurrahman, panggilannya, nama aslinya Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, moga-moga meridai oleh Allah kepada Abdullah dan kepada Umar. Qala, berkata Abdullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal islamu ala khamsin, dibangun
agama Islam ini atas 5 tiang panjang. Syahadati alla ilaha illallah, pertama bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak disembah dengan sebenar-benarnya kecuali hanya Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Wa iqamis salah, dan kedua mendirikan salat. Wa ita'iz zakat, dan ketiganya menunaikan zakat. Wa hajjil baiti, dan keempatnya haji ke Baitullah. Wa saumi Ramadan, dan kelimanya puasa Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segini kajian kita. Kangen saya Malfati ngaji sebulan sekali. Ya Allah, apa diganti hari aja ya? Saya bingung dah. Ya Rabbana ya Karim, ini bagaimana mau ganti hari apa ini ngaji ya? Ntar udah obrolin. Lama ini tamatnya nambah. Saya singkat-singkat aja, sayang ilmu ini. Saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kita memasuki paparan hadis ketiga daripada hadis Arba'in An-Nawawi. Alhamdulillah, jadi kita tinggal 40 hadis lagi. Iya, baru 3 masalahnya. Masih lama. Gitu. Begitu. Bila satu hadis 2 bulan, ya kayaknya sampai ganti presiden di pemilu mendatang. Hadis ketiga ini, saudara, datang daripada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Jadi kalau bapaknya sahabat, anaknya juga sahabat Nabi, cara menyebutkannya radhiyallahu anhuma. Kalau anak doang sahabat, bapaknya bukan sahabat Nabi, radhiyallahu anhu, begitu, anhu. Kali ini kita akan menerangkan sekelumit tentang satu di antara 124.000 orang sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini hadis kita dari Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab. Saudara, Abdullah ini punya bapak namanya Umar bin Khattab. Punya ibu namanya Zainab binti Mad'un. Ibunya Abdullah. Namanya Zainab binti Mad'un. Punya kakak Abdullah nih, namanya Hafsah. Hafsah ini adalah istrinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu di samping guru bagi Sayyidina Abdullah bin Umar, juga kakak ipar. Kakak ipar, wong nikahin kakaknya, Siti Hafsah. Abdullah bin Umar, saudara, lahir 3 tahun sesudah kerasulan. 3 tahun sesudah kerasulan. Lahirnya daripada Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab. Beliau masuk Islam masih kecil.
umur 10 tahun. Lebih dulu dari abahnya Umar bin Khattab. Duluan anaknya kenal Islamnya. Anaknya Sayyidina Abdullah bin Umar, sering dipanggil dengan bahasa Ibnu Umar. Ibnu Umar tuh anaknya Pak Umar bin Khattab. Jadi kalau disebut Ibnu Umar, maksudnya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar masuk Islam kecil. Saat Sayyidina Umar hijrah ke Madinah, Abdullah bin Umar pun juga ikut hijrah ke Madinah. Saat hijrah, Abdullah bin Umar tuh umurnya 11 tahun. Jadi udah hijrah menuju Madinah dalam usia 11 tahun. 11 tahun. Abdullah bin Umar. Saat meletus perang Badar, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, waktu meletus perang Badar, beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah, "Ya Rasulullah, saya siap jadi front pembela Islam, relawan perang." Dilihat masih bocah, ditanya sama Nabi, "Umurmu berapa, Tong?" Begitu. Dijawab 13 tahun. 13. Kata Nabi, masih bocah. Belum boleh bocah ikut perang. Karena haram hukumnya dalam perang membunuh anak-anak. Enggak boleh. Maka ribut tuh di Gaza. Bocah-bocah banyak dibunuh. Karena enggak boleh membunuh anak kecil. Enggak mengerti. Maka enggak boleh, kata Nabi, belum boleh. Tapi pengen, enggak boleh. Masih bocah. Tahun keempat Hijriah, tahun ketiga, meletus perang Uhud. Perang Uhud, 3 Hijriah. Abdullah bin Umar maju lagi sama Nabi. "Ya Rasulullah, saya siap menjadi relawan." Begitu. Nabi tanya lagi, "Umurmu berapa, Tong?" Kan banyak anak kecil, bukan dia doang. Begitu. Maka dijawab oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, 14 tahun. Belum boleh, masih bocah. Tahun keempat Hijriah, meletuslah perang Khandaq, perang Parit. Maju lagi Abdullah bin Umar. "Ya Rasulullah, saya siap untuk jadi relawan perang." Ditanya sama Nabi, "Umurmu berapa?" 15. "Oh ya udah, boleh. 15 tahun tuh udah baligh." Maka dalam ilmu fikih, orang tuh disebut baligh kalau sudah 15 tahun. Baru tuh orang tuh baligh 15 tahun dalam ilmu fikih. Tapi dalam ilmu perhubungan, boleh saja orang umurnya 10 tahun naik motor, yang penting udah pengalaman. Boleh. Jangan dicatat, Pak Haji Budi. Pak Haji Budi udah mencatat. Yang penting udah pengalaman. Boleh bikin SIM. Boleh. Walaupun belum balik. Yang penting udah pengalaman. Itu begitu. Jadi umur 15 tahunlah Sayyidina Abdullah bin Umar mulai ikut peperangan sampai seterusnya.
Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini rajin ngaji sama Rasulullah. Rajin. Beliau ini adalah seorang faqih, ahli hukum. Beliau seorang yang wara', apik dalam agama. Dan beliau pun juga seorang yang soleh. Jadi yang namanya Abdullah bin Umar adalah orang soleh dan bapak orang soleh. Orang alim yang bapaknya juga orang alim. Kiai bapaknya kiai. Abdullah bin Umar. Siapa yang bilang Abdullah bin Umar orang soleh? Yang ngomong begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi ama istrinya Sayyidatuna Hafsah bintu Umar radhiyallahu taala anhuma dalam hadis yang sahih, ya Hafsah, inna akhaki rajulun salihun ghaira annahu la yaqumul laila. Hafsah, adekmu itu Abdullah bin Umar itu orang yang soleh. Soleh. Cuman kalau malam ngorok mulu. Kata Nabi. Disampaikan nama Siti Hafsah. Adekku Abdullah, ya bapak, Nabi bilang kau ini orang soleh, cuman kalau malam jarang bangun. Benar-benar. Sejak saat itu, Abdullah bin Umar kalau malam sholat mulu. Satu kali nasihat dari Nabi, udah cukup menjadi pelajaran. Begitulah sahabat. Enggak pakai berkali-kali nasihat itu. Ini Abdullah bin Umar. Jadi kata seorang tabi'in Sa'id bin Musayyab radhiyallahu ta'ala an, "Lau syahidtu rajulan annahu min ahlil jannah la syahidtu Abdullah ibna Umar." Andai saya bersaksi, berani pastikan orang itu ahli surga, yang saya akan pastikan adalah Abdullah bin Umar. Saking hebatnya ibadahnya. Alim, ahli ibadah, wara, luar biasa. Itu Abdullah bin Umar. Siti Aisyah mengomentari Abdullah bin Umar. Tidak ada seorang sahabat pun yang paling mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain Abdullah bin Umar. Ini sahabat, kalau udah ikut Nabi, ndak tanggung-tanggung, bukan saja ibadah, kebiasaan sehari-harinya Nabi diikuti juga. Itulah kerajaan Abdullah bin Umar. Maka ulama menyebut kana min asyaddi as-sahabah ta'assiyan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar itu adalah sahabat yang paling topnya kalau udah ngomong ngikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling top. Betapa tidak di Mekah Nabi dulu ada jalanan. Waktu itu ada pohon pinggir jalan. Itu untananya Nabi muter 3 kali. Ini pohon muter lagi, muter lagi, muter lagi, baru jalan. Ibnu Umar kalau udah ketemu itu pohon, dia naik unta, muter lagi 3 kali, baru jalan lagi. Ampe muridnya namanya Nafi'. Nafi', makamnya Nafi' di Madinah. Di Madinah, makamnya. Tidak jauhlah dari makam anaknya Nabi Sayyidina Ibrahim. Di Baqi'.
Kata Nafi' bertanya kepada gurunya, wahai Ibnu Umar, ngapain ente pakai muter-muter di pohon ini 3 kali? Kata Ibnu Umar, saya lihat Rasulullah naik kendaraan, muter di sini nih 3 kali, baru jalan. Kata Nafi' dengan akalnya berkata, mungkin saja itu untanya Nabi lagi binal, jadi dikendalikan gak mau muter, jadi Google Map-nya error, begitu. Bisa aja Google Map-nya error, itu jadi muter-muter 3 kali. Kata yang namanya Sayyidina Abdullah bin Umar, Ananda mau tahu apakah untanya Nabi itu binal apa kagak? Nabi kerjakan, ana kerjakan. Tuh, apa aja yang Nabi kerjakan? Kerjakan. Termasuk pada mencium Hajar Aswad. Hajar Aswad itu batu, saudara. Segede gini nih. Ada 8 pecah. Tapi yang gede gini nih kalau nggak salah 3. Yang lain kecil-kecil. Ada 8 Hajar Aswad. Itu yang gede begini mah gelondongannya. Apa namanya kalau kita apa yang ininya nih? Iketannya. Jadi jangan udah wangi banget, udah nyium apa belum? Begitu. Ada 8 kecil-kecil dalamnya itu. Hajar Aswad. Kata Nafi', Ibnu Umar, bagaimana saya pinum Hajar Aswad ini padat kayak begini? Kata Ibnu Umar, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu. Ana lihat Rasulullah cium itu. Guru padat. Jadi padat tuh bukan sekarang doang. Dari tahun dal. Dari zaman nabinya juga udah padat, udah rebutan dari zaman Nabi. Maka kemudian kata Abdullah bin Umar, saya lihat Rasulullah cium itu. Guru padat, saya lihat Rasulullah cium itu berkali-kali. Apa maknanya? Saya nggak mau tahu padat ke atau tidak padat. Rasul kerjakan, saya kerjakan. Untuk apa cium Hajar Aswad itu? Untuk menempelkan bibir saya di tempat di mana Nabi tempelkan bibirnya. Biar bibir saya nempel dengan bibir Nabi. Dan itulah rahasia kenapa cium Hajar Aswad. Begitu. Ini penting. Begitu. Dan ini juga yang dikerjakan oleh kawan-kawan majelis kita. Selalu berupaya kalau ke Mekah cium Hajar Aswad. Nabi kerjakan, kita kerjakan. Begitu. Maka dengan keyakinan ngikut Nabi itulah kemudahan demi kemudahan selalu ada aja jalannya dari Allah. Begitu. Ibnu Umar ini ahli ibadah. Haji 60 kali. Hajinya 60 kali. Separuh lebih jalan kaki dari Madinah ke Mekah, 500 kilo. Haji 60 kali. Itu hajinya. Begitu. Kalau kita haji sekali aja, lama ngantrinya. Lama doang, nyetor kagak. Ya tambah lama lagi. 60 kali. Umrohnya Ibnu Umar 1000 kali. Seumur hidup. 1000 kali. Itu hajinya 60 kali itu bukan batal, bukan. Dirinya. Umroh 1000 kali itu bukan batal. Ngerjain buat dirinya. Itu begitu. Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Ahli ibadah. Dari tiap tahun haji. Ya karena memang dari di sana dekat intinya juga ya kan. Begitu. Kalau kita kan jauh, ngantrinya lama. Ya kalau saudara punya duit banyak, ya nyontolah Ibnu Umar. Bagus. Karena memang beliau adalah ahli ibadah. Ahli ibadah. Maka Ibnu Umar ini ngajar lebih dari 60 tahun. Ngajar. Mufti.
maka disebut muftil Madinah, kiai gedenya di Madinah. Jadi orang kalau mau nanya sama Ibnu Umar, nanya apa aja. Saking alimnya ya, Abdullah bin Umar, alim kabir. Ibadah, aduh tadi, jangan ditanya. Muridnya Nafi ditanya, bagaimana Ibnu Umar ibadahnya? La tutiku, Anda nggak bisa dah, nggak kuat nyontoh dia. Gitu. Emang apa? Ini dia malam nih. Dia sholat. Udah sholat salam, nanya lagi. Udah subuh belum? Belum. Bangun lagi. Sholat lagi. Nanya lagi udah lama. Subuh belum? Belum. Sholat lagi. Sampai subuh. Emang kerjaannya. Itu sahabat Nabi. Yang dapat jaminan surga. Ibadahnya kayak begitu. Kalau kita mah, ya sahabat bukan. Ya ponakan Nabi bukan. Cucu bukan. Malas banget. Ama maling masih tinggian maling. Maling aja kalau malam bangun. Kalau malam bangun, maka ngerti malam. Maling tuh, kalau malam tuh waktu mustajab. Itu maling. Makanya coba perhatikan, banyak orang nyolong tuh malam. Kenapa? Waktu mustajab. Maling ngerti mustajab. Masa kita yang ngaji nggak ngerti mustajab, kebangetan. Begitu. Bahkan ada dulu satu negara itu begitu ngumumin pemilunya malam itu. Ada itu. Begitu. Ngerti itu malam. Saudara, Abdullah bin Umar ini ahli ibadah. Wara. Sayyidina Abdullah bin Umar fatwa, ikut perang sampai Afrika, sampai ke Mesir, kemana-mana. Namun pada akhirnya ketika udah senja, beliau berdiam di Mekah. Jadi lahir di Mekah, hijrah ke Madinah, berperang di berbagai dunia, ikut, dan akhirnya mengajar di Mekah. Sampailah akhirnya beliau wafat pada usia 75 tahun. 75 tahun. Beliau wafat. Makamnya di dekat Tanaim. Makamnya. Enggak jauh. Namanya disebut Hayyu Syuhada, kampung syuhada, kampung orang-orang mati syahid. Karena pada akhirnya Sayyidina Abdullah bin Umar ini berselisih paham dengan Raja Hajjaj bin Yusuf. Kurang didemeni nama raja, karena banyak menegakkan kebenaran, mengkritisi raja kalau ada pemikiran yang keliru. Begitu. Maka Hajjaj bin Yusuf akhirnya menyuruh orang untuk meracuni daripada Sayyidina Abdullah bin Umar wafat di Mekah, dan makamnya diziarahi. Banyak kawan-kawan majelis kita sudah ziarah, dan syukur kita sama Allah sudah berkali-kali menziarahi sahabat Nabi Abdullah bin Umar di Hayyu Syuhada. Ini Abdullah bin Umar, sahabat Nabi, sahabat agung, luar biasa, alim kabir, soleh. Ini adalah ahli ibadah. Demennya tidur di masjid karena untuk ngaji sama Nabi. Demennya ikut Nabi di masjid aja, karena ia bocah. Karena kan waktu Rasulullah wafat umurnya baru 21 tahun. Begitu. Hampir Rasulullah itu wafat. Ini, dan Sayyidina Abdullah bin Umar ini, saudara, termasuk daripada al-muksirin, sahabat-sahabat
yang sering meriwayatkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Umar. Tercatat di dalam kitab hadis itu ada 1630 hadis. Beliau sampaikan kepada umat, tersebar di dalam berbagai kitab hadis, tersebar dalam berbagai kitab-kitab hadis. Dari 1630 hadis itu, saudara, salah satunya hadis yang kita bedah malam hari ini. Sengaja kami senang menceritakan sahabat-sahabat Rasulullah, sebab kata Imam Sufyan bin Uyainah radhiyallahu ta'ala an, inda dzikris salihin tanzilur rahmah. Ketika nama orang soleh disebut-sebut, rahmat Allah jadi turun. Jadi dengan rahmat itu kehidupan kita akan tambah berkah. Sebab Al-Quran banyak menyebut tentang manaqib, sejarah hidup orang-orang soleh. Dan ini sahabat besar Rasulullah. Dan kita ini ketemu jalur dengan sahabat Abdullah bin Umar. Sebablah Imam Syafi'i, sebagaimana imam madhab kita, punya guru Imam Malik. Malik punya guru Nafi'. Malik makamnya di Baqi', Nafi' makamnya di Baqi'. Bareng sama gurunya Imam Malik. Nafi' ini punya guru Ibnu Umar. Makamnya di Hayyus Syuhada di Mekah. Di Mekah. Nggak jauh lah dari Tanim. Begitu. Kalau saudara suka umroh tuh belok aja dikit. Hayyus Syuhada. Begitu. Dikurung itu, cakap. Meski kuburannya sederhana. Tapi ini sahabat hebat. Syekh Nawawi Al-Bantani. Kalau ngarang kitab, di situ. Di makamnya beliau. Banyak. Syekh Abdul Hamid Kudus juga begitu, banyak diziarahi. Ya, tabarukan, kita baca Fatihah dan salam kepada Sidi Abdullah bin Umar meski dari sini, agar supaya Allah jadikan kita, anak keturunan kita alim, orang soleh, berkah keluarga kita. Sama-sama kita baca, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum ya muftil Madinah. Assalamu alaikum ya sahabi ibnas sahabi. Assalamu alaikum ya waliyallah ibna waliyillah. Assalamualaikum ya sayyidi Abdullah bin Umar. Narju minkum nazaratikum wa rahmatikum wa atafatikum wa gausakum hadiyatan minni ilaikum. Suratul Fatihah. Saudara sekalian yang mulia, pertemuan ini kita memasuki hadis ketiga dari hadis Arba'in. Pertanyaannya, apa hikmah Imamun Nawawi, ulama besar dari Syria? Ada rezeki kita ziarahi makamnya. Meninggal tahun 676 Hijriah. Waliullah, bujangan, jadi wali.
Wali gede. Wali gede. Meninggal di usia 45 tahun. Dengan karya yang amat sangat banyak. Imam Nawawi, Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Ini satu di antara karya beliau. Hadis Arba'in. Ada apa hadis ini diangkat kembali oleh Imam Nawawi? Padahal pada hadis nomor 2 diceritakan juga Jibril nanya sama Nabi tentang Islam. Apa itu Islam? Akhbirni anil Islam. Nabi jelaskan al-Islam anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Dan di sini diangkat lagi hadis ini. Yang onoh adalah abah dari Umar bin Khattab. Dan ini dari anaknya Sayyidina Abdullah bin Umar. Ada apa ini? Saudara, kata para ulama, ini menunjukkan betapa pentingnya materi yang akan disampaikan ini. Sehingga Imam Nawawi menegaskan, memperkuat tentang hadis ini dengan disebutkan kembali. Hanya pada hadis ini dijelaskan dengan gamblang bahwa Islam itu memiliki 5 tiang pancang. Ibarat bangunan, Islam itu memiliki 5 tiang pancang daripada bangunan. Sementara pada hadis yang udah kelewat tidak menyebutkan ini sebagai 5 tiang pancang. Hanya memperinci tentang Islam, syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji. Tapi di hadis ini kata Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal Islamu ala khamsin. Islam ini dibangun di atas 5 tiang pancang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan logika agar mengerti tentang Islam, di mana Rasulullah menyamakan Islam yang mana dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Islam itu, dengan Islam itu seorang anak manusia akan keluar daripada lingkaran kekufuran, di mana dengan Islam itu seorang anak manusia bisa mendapatkan surganya Allah dan dijauhkan daripada nerakanya Allah, disamakan oleh Nabi seumpama bangunan. Yang namanya bangunan satu sama lain saling menguatkan, tapi yang paling kokohnya harus berangkat daripada pondasi yang benar. Pondasi yang benar. Apa kata Nabi? Buniyal Islamu ala khamsin. Apa tuh bunia? Dibangun. Manil bani? Siapa yang membangun Islam ini? Siapa? Bila itu pertanyaannya, saudara, perlu diketahui oleh kita bersama bahwa yang membangun Islam dua. Ahaduhuma alladzi banahu binaan istiqlalian. Yang pertama, yang membangun Islam
dengan bangunan yang menyendiri, yang absolut, yang mutlak. Yang kedua, karena di sini disebut dibangun, siapa yang bangun? Kalau Islam adalah bangunan. Yang kedua, alladzi banahu binaan tablighiyan, yang membangun Islam dengan bangunan tabligh. Saudara, yang membangun Islam dengan istiqlali, dengan menyendiri dan absolut adalah Allah. Allah yang mencipta semesta ini dan mencipta manusia, kita-kita diberikan akal, dan Allah perintahkan dengan beberapa tugas-tugas keagamaan yang diantaranya adalah 5 rukun Islam ini, saudara. Siapa yang membangun dengan bangunan tablighi, yang membangun Islam dengan bangunan tabligh adalah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Fahabibunal Mustafa huwa alladhi banahu wa ballaghahu wa syarra'ahu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang membangun Islam, yang mentablighkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Bukan untuk keluarganya, bukan untuk kampungnya, bukan untuk bangsanya, tapi untuk semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Beliau mensyariatkan rukun Islam yang 5 yang akan kita bedah ini, saudara. Sehingga yang membangun dengan bangunan istiqlali Allah. Jadi Islam ini dibangun hakikatnya Allah, tapi sababiahnya adalah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi sifatnya tabligh, huwal muballigh, dia yang menyampaikan. Saudara, sekalipun Nabi kita ini adalah yang membangun Islam secara ibtidai, secara sababi, melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak membuat syariat sendiri, tidak. Akan tetapi seluruh syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan wahyu yang mana Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika dibilang Islam dibangun, yang membangun secara hakikat adalah Allah, secara sababiah adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ati'ullah wa ati'ur rasul, patuh kepada Allah dan patuh kepada Rasul sama. Man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang patuh sama Rasulullah, sesungguhnya dia patuh kepada Allah. Tidak bisa dipisahkan. Sebab Nabi ini adalah musyarri', mubayyin, muballigh. Nabi ini yang mengajarkan syariat, menjelaskan syariat, dan menyampaikan tentang syariat. Ini Nabi.
Oleh karena Nabi itu menyampaikan syariat, coba kita perhatikan. Nabi itu badannya wangi. Keringatnya wanginya luar biasa, melebihi minyak wangi dimanapun berada. Keringatnya, tapi kalau mau sholat Jumat pakai minyak wangi. Kalau kita orang Maharta, badannya wangi, wangi dijual di Condet, laku. Itu pusat minyak wangi itu, laku saking wanginya. Karena keringat kita wangi, kita mau sholat, kira-kira mau pakai minyak wangi enggak? Mau pakai minyak wangi enggak? Hah? Enggak. Kenapa enggak? Udah wangi. Tapi kenapa Nabi badannya wangi, tapi kudu pakai minyak wangi? Sebab Nabi musyarri', pemberi ajaran syariat. Kalau Nabi nggak pakai minyak wangi, nanti ada ulama bilang enggak sunat pakai minyak wangi kalau sholat. Sebab tidak diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad pakai minyak wangi. Nanti begitu. Padahal andai Nabi tidak pakai minyak wangi, enggak apa-apa. Emang badannya. Oleh karena Nabi ini yang membangun Islam, maka Nabi pakai minyak wangi. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam huwal bani lil Islam bina'an tablighiyan. Karena Nabi yang membangun Islam ini, saudara. Yang membangun Islam, apanya aja menjadi bimbingan buat kita. Nabi itu kencingnya suci, kencingnya enggak najis. Nabi kencingnya suci, nya suci. Nabi, bukan Nabi kita doang nih kalau kencingnya semua nabi-nabi. Syekh Nawawi Al-Bantani jelaskan itu di dalam Kasyifatus Sajjah tentang hal ini. Lalu kenapa Nabi cebok? Ngajarin. Emang beliau jadi sampel hamba yang patuh sama Allah. Dia yang bakal membangun peradaban. Ini bukan rame-rame loh yang bangun. Satu orang. Masyarakat Mekah hancurnya kayak apa? Dia rombak semuanya. Bukan untuk Mekah doang, untuk dunia. Ini ndak bisa ndak. Bukan orang sembarangan. Bisa ngerapihin dunia itu. Itu luar biasa. Orang kita ngurusin bini kita aja pegel nggak nurut-nurut. Bener nggak? Saya curiga menyengir-nyengir nih. Begitu. Ini dunia loh, dunia. Nabi. Bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun. Yang membangun secara hakikat adalah Allah. 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 Secara hakikat. Tapi secara sababiah adalah Nabi Muhammad. Kalau udah ngomong syariat, pembuat syariat, bisa maknanya Allah, bisa maknanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Berikutnya saudara, bunyal Islam ala khamsin. Seluruh ulama seia sekata, sepakat saudara, bahwa siapa saja yang merealisasikan dan mengimplementasikan 5 rukun ini, maka dia layak untuk disebut seorang muslim. Dan orang ini ada jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa dia kelak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun bila dia tidak merealisasikan, bahkan mengingkari daripada ini, sholat nggak wajib sama gua,
Zakat nggak wajib sama gua. Begitu. Mengingkari. Menentang. Ketika ditaruhin golok tuh di lehernya. Milih sholat. Milih dibunuh. Bunuh aja. Itu menunjukkan dia meyakini sholat tidak wajib. Yang kayak begini, dia keluar dari garis Islam. Dia bukan muslim lagi, saudara, yang model-model kayak begitu. Lalu saudara sekalian, bunyal Islam ala khamsin. Ya, sampai subuh-subuh. Ngajiin sebulan sekali masalahnya. Kan saya bingung. Setuju nggak Ustaz Rasid ini? Setuju. Yang benar nih, mau warisan ini. Islam yang mana yang dibangun oleh Nabi Muhammad, saudara? Perlu diketahui, Islam itu ada dua. Islam itu ada dua. Yang pertama, Islamun amun, yang kedua Islamun khasun. Yang pertama Islam umum standar. Yang kedua ada Islam khusus, yakni Islam yang spesial, yang istimewa, saudara. Apa itu Islam standar atau Islam umum, saudara? Islam umum itu adalah pengakuan di dalam hati sanubarinya dengan adanya Allah. Dia yakin Tuhannya Allah, mengikuti perintah Allah, penuh dengan ketaatan, dan menghindari kesyirikan, serta percaya kepada Nabi yang ada di zamannya. Ini namanya disebut Islam umum. Bila mana, saudara, ada seorang anak manusia beriman kepada Allah, lalu beriman kepada nabinya dengan menghindari kesyirikan, maka orang itu layak disebut sebagai tapi muslim yang umum. Karena itu umatnya Nabi Nuh, dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada Nabi Nuh, layak disebut muslim. Umatnya Nabi Ibrahim beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Ibrahim, orang itu disebut tapi muslim yang umum, standar. Muslim yang umum, saudara. Maka di Al-Quran banyak itu kalimat muslim. Nabi Yusuf alaihissalam, tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Atau kisahnya anak cucu Yakub, ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Enggak nih, Al-Baqarah, Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa nahnu lahu muslimun. Muslim yang apa? Yang umum. Semua, bila ada orang percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi Musa, maka umatnya Nabi Musa disebut muslim juga. Maka sering ada mubaligh bilang, siapa bilang agamanya ini adalah Nasrani, Yahudi, muslim semuanya. Ia muslim umum. Muslim umum. Sebab Islam ada dua. Islam am, Islam khas. Islam standar dan Islam spesial. Istimewa.
Mana tuh Islam istimewa? Islam yang istimewa alladzi jaa bihi sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saudara, Islam yang dibawa, ditablighkan, disyariatkan, diajarkan oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya namanya Islam, tapi Islam yang istimewa, yang spesial, Islam yang khusus, lebih dari standar sebagai Islam. Ini Islam. Dari mana bisa begitu, saudara? Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, di dalam Sahih Muslimnya Imam Muslim riwayatkan hadis dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Kata Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar dengan dua telingaku Rasulullah bersabda. Apa kata Nabi? Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadih la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun aw nasraniyun famata summa mata walam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Kata Nabi, demi Allah, Tuhan yang jiwanya Muhammad ada di genggamannya, tidak mendengar dengan diutusnya aku, siapapun orangnya, Yahudikah dia, Nasranikah dia, siapa aja yang mendengar bahwa aku udah diutus menjadi Rasul, penutup Rasul akhir zaman, penutup para Nabi, kemudian dia mati dan tidak beriman kepada ajaran yang aku bawa, melainkan dia masuk neraka. Apa itu ajaran yang dibawa oleh Nabi? Islam yang spesial, yang istimewa, bukan sekedar Islam. Kalau umat dahulu mengimani nabinya, kalau kita beriman kepada Nabi Muhammad, kudu pula beriman kepada semua nabi-nabi. Nabi Isa enggak boleh kita ingkari. Saya enggak demen nama Nabi Isa, ya kafir dia. Begitu. Ini lain ajaran ini. Kudu beriman. Saya beriman nama Al-Quran saja, Taurat enggak, kafir dia. Gitu. Sebab kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kita enggak beda-bedakan. Rasul mana aja kita wajib imani. Karena Islam ini adalah Islam yang spesial. Maka dikatakan di dalam hadis ini dari Sayyidina Abdullah bin Umar, bunyal Islam. Dibangun agama Islam. Islam dibangun di atas 5 perkara. Islam yang mana? Yang dibangun ini. Islam yang mana? Islam yang mana? Islam yang spesial. Islam yang khas. Makanya bunya al-Islamu pakai al-ta'rif. Al-Islam alladzi ja'a bihi habibuna Muhammad. Bukan bunya Islamun, tapi bunya al-Islam. Islam yang spesial. Ini bangunannya kudu ini. Ndak bisa ndak.
Yang 5 ini, 5 perkara. Mana yang 5-nya? Pak Haji Rasyid udah ngedip. Udah kan. Jadi yang 5-nya nanti aja. Jangan malam ini. Pertemuan mendatang. Pertemuan mendatang. Insya Allah begitu. Siapa yang bilang bulan depan tuh? Bukan, pertemuan mendatang. Kita nggak segini aja. Ada yang ditanya dari materi ini atau di luar yang semua doa, silahkan. Allah a'lam.